Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, ini nih kamar bilang kau tadi banyak lampu-lampu nah. Tapi Nabi bilang mamaku kalau lintas itu 3 ji. Merah, hijau, kuning. Anda jain nih apa-apa ini. Sama temanku itu. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demo. Di mana Ki? Ada di handphone saya. Makasih. Halo. Oi, anu. Oi. Tahu. Hei, Demok. Tunggu dulu gelap nah. Bicara. Cakap mata anu. Dan nojeng. WhatsApp. Saya, Gila saya ya, WhatsApp. Ini. Hah? Apa? WhatsApp. Apa? Teng aja nu. Saya dapat undangan. Jangan sentuh bukan muhrim. Ya. Saya ini dapat undangan. Undangan apa itu? Saya diundang Hah? untuk top show. Apakah? Oh, Talk show. talk show. Oleh Benefit. Benefit. Bukan benefit anu. Apa, Ji? BPKB. Benefit. Ku baca undangan nah. BNPT. Dibaca Benefit. BNPT itu singkatan. Oh, jadi mau ikut talk show? Mau ikut talk show. Bisa aja yang begini gayanya ikut talk show. Ya itu bagus tak BNPT. Siapapun itu akan masuk wilayahnya supaya banyak pelajaran didapat. Tepuk tangan dulu tau buat BNPT. Tapi kira-kira mana? Oh iya. Kira-kira nah tahu itu orang apa dia bilang BNPT? BNPT? Iya. Kok tahu aja saya BNPT? Orang ku maksud orang bukan kita. Saya mewakili BNPT. Maaf. BNPT Ya, saya masuk adalah orang. Saya apa? Tahu, ya. BNPT. BNPT Minasaupa. PT itu, PT itu. Oh, Itu mobil tradisional from Sulawesi. Sulawesi. Kalau Inggris dong, enggak kalah. After you. Terima kasih. Oke. Tapi Ya. kepada pemirsa di rumah ini live. Hah? Live. Live. Ah. Live. Bukan Bukan live, live. Oh, live because Manchester United and Real Madrid and Liverpool and goal. Yes. Of course. Yes. Bukan kita yang akan pandu ini. Tapi ada memang kalau kita memang garim piti. Apa garim piti? Kanak-kanai, piti bilang-bilangi, dan piti sabu-sabuki. Ada yang memang spesialis di bidangnya. Pasti saya mau sing. Anu. Yang GR nah? Apa? Bukan. Siapa je paling? Siapa je Yang paling? jelasnya bukan Nojeng 182. Weh, 182. Kayak aku tuh. Dengan segala hormat. Ya, tahu. Kalau disebut namanya tepuk tangan, nah. Iyo. Serius anu, berdiri tegap. Bapak ini panggil anu. Narasumber kita dulu. Kita panggil Kepala BNPT. Sebentar Pina jelaskan apa itu dibilang BNPT. Iya. Supaya pemirsa di studio dan juga pemirsa di rumah, tahu apa itu BNPT. Termasuk di koko. Di kebun. Di kebun. Koko. Oh iya tahu. Ya, Pak Koko tahu ini. Dengan segala hormat kita undang Bapak Kepala BNPT, Bapak Ansyaat Mbai. Tepuk tangan. Silakan Pak. Tabe. Alhamdulillah. Iya Pak. Nah, yang kedua. Siapa lagi? Mas itu Mas. Ketua FKPT yang terpilih. You know FKPT? Yes. Apa bunda yes? Pokoknya ya. Pokoknya yes saja. Jadi dengan segala hormat kita undang Bapak Profesor Dr. Haji Arfin Hamid SHMH. Tepuk tangan. Pak Prof hari ini malam ini cool sekali Pak Prof. Iya. Cool Pak, panas. Dingin anu. Cool itu untuk ungkapan bahwasanya
apa di? Durasi. Mhm. Yang ketiga, ini dari Askobi. Hah? Bukan, Oh salah. itu Kobi. Itu Kobi. Ah. Kalau Askobi itu apa Skobi? Main bola. Hobi. Ini Askobi, Asosiasi Korban Bom Terorisme Indonesia. Ih, pace kudung. Bukan. Kita paceta sering dibom tapi bukan bom teror. Apa sih? Bom penjajah kan kita bapak tentara. Yo, Dengan segala hormat kita undang Bapak Tony Sumarno untuk tampil ke depan. Bapak ini korban dari bom. Iya, Pak. Pemirsa, tidak pernah lihat di televisi sebelumnya. Siapa coba siapa? Masa nak bilang Indro? Mirip memang. Pak, bukan saya bilang Pak, itu Pak enak. Bukan saya itu aja ya. Yang keempat. Iya, dan juga banyak mahasiswanya di sini yang hadir menonton. Dan juga tentunya di rumah. Guru besar dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Iya. Itu Bapak Profesor Hamdan Jolohanis. Kepada Bapak Profesor kita undang dengan hormat. Kalau tidak salah, Prof. Salam dulu Pak Prof kan. Pak Prof, nakon. iya. Tabe Pak Prof. Itu kalau ingat UIN, Saya saya tahu kampusnya di mana. Di mana? Kampus yang paling terkenal di dunia. Masuk lagunya waktu Piala Dunia. Iya. Semata-mata waka waka semata-mata waka. Samata itu di kampusnya yang luasnya luar biasa ya. Oh, gitu. Dan akan memandu acara ini tentunya bukan Jaya dan Nojeng, pemirsa di rumah dan yang ada di studio. Iya. Kita undang dengan segala hormat. Gagah sekali nih. Because the live nih. Siapakah dia? Bapak Muhammad Yusuf AE. Wow. Itu ada ya. Apa itu dia nuta Pak? Nggak tahu juga saya tadi dikasih begini-begini nih. Siapa kasih begitu Pak? Bilang lagi Pak. Sebentar kita selesaikan secara adat ya. Oh begitu Pak. Oke, tepuk tangan buat Iya. Bapak Yusuf dan langsung corong kita serahkan begitu kalau Iya, seperti corong dalam kau serahkan tapi benahi dulu ini sampah-sampah. propertinya ini Pak. Berarti ya. Bertanggung jawab sendiri. Iya. Pak jadi pergi main ini Pak. Pergi lalu mau kau. Deh Pak napa kamu aku? Sebentar pi lagi ya. Bagi tugas. Iya Pak. Oke, makasih Nojeng dan Jaya Bulu. Bapak Jaya Bulu dan Nojeng ini salah satu host kita sebenarnya setiap hari. Tapi hari ini saya ambil alih dan kita akan membicarakan hal yang sangat penting untuk kondisi kita sekarang di tanah air kita. Saya sangat yakin malam ini kita semua siap untuk berdialog dan berkontribusi, siap untuk sharing satu sama lain, baik yang ada di studio dan ada di rumah, karena malam ini kita akan membuka tiga saluran. Saluran pertama dari SMS, dari Anda di studio, kedua dari SMS, dan ketiga dari saluran telepon. Pemirsa Fajar TV yang ada di rumah atau di mana saja Anda berada saat ini, saluran telepon yang Anda bisa gunakan untuk berinteraksi dengan kami dan seluruh yang ada di studio bisa di 0411 443 556 atau di SMS sesuai di layar kaca Anda 0877 4061 8585. Kami menunggu interaksi Anda, tapi kita sebelumnya akan mendengar pembahasan dari 4 narasumber kita yang luar biasa. Perlu saya sampaikan bahwa malam ini adalah malam rally, malam terakhir dari rally panjang kita selama BMPT ada di Makassar. Dan alhamdulillah malam ini juga sudah kita hadirkan salah satu dari hasil rally ini adalah pembentukan FKPT. Kita akan membahas tentang bagaimana kita menemukan Indonesia atau menciptakan sebuah Indonesia baru yang damai dengan mencegah aksi-aksi terorisme. Malam ini kita sudah mendapat gambaran siapa beliau, dan untuk kesempatan pertama saya berikan ke Pak Ansyad untuk memperkenalkan sebenarnya apa BNPT itu. Tadi diplesetkan sampai jadi BPKB Pak. Iya,
kadang-kadang saya juga terpeleset menyangka BNPT itu seperti BNP 2 TKI, Pak. Jadi sama-sama BNP begitu ya. Saya kira ini kesempatan yang sangat strategis untuk menjelaskan semuanya ke publik Makassar dan sekitarnya. Kemudian secara berurut ke Ketua Forum Pak Arvin Hamid akan menjelaskan seperti apa FKPT dan apa agenda-agendanya. Kemudian Bapak kembarannya Pak Indro, Bapak Tony ya. Lalu ke Prof Hamdan. Baik, kesempatan pertama ke Pak Ansyad. Baik, silakan Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber, moderator yang saya hormati, para pemirsa yang mengikuti acara ini, senang sekali berada di tengah-tengah Anda sekalian untuk menjelaskan apa itu BNPT dan selanjutnya yang paling penting itu sebetulnya mengapa ada BNPT, apa yang dilakukan BNPT dan apa itu terorisme. Saya kira malam ini cukup lengkap para pakarnya, ada 2 profesor di sini dan pelaku, bukan pelaku tapi hasil pelaku itu ada di samping kita ini. Inilah kalau menjelaskan terorisme tidak usah banyak teori, ya inilah hasil teroris antara lain salah satu. Baik, saya mulai. BNPT itu singkatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Badan ini merupakan satu lembaga pemerintah non kementerian, itu berada langsung di bawah presiden yang sehari-harinya di bawah koordinasi Bapak Menko Polhukam. Itu ini dilahirkan tahun 2010 dengan peraturan presiden nomor 46, kemudian dirubah 2011 dengan Perpres nomor 12. Apa tugasnya ini BNPT? Ada 3 hal pokok di sini. Yang pertama itu adalah untuk merumuskan kebijakan nasional penanggulangan terorisme. Bagaimana kita harus menanggulangi terorisme ini? Yang kedua adalah untuk mengkoordinasikan semua instansi-instansi terkait dan semua elemen masyarakat untuk bersama-sama bersinergi bangkit melawan terorisme. Karena terorisme ini sudah merupakan musuh bersama. Ini musuh bangsa, musuh negara. Kalau kita katakan negara, di situ ada pemerintah, eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, dan terutama di bawah itu adalah musuh rakyat seluruhnya. Rakyat ini bukan rakyat Indonesia, bukan rakyat Makassar saja, rakyat di seluruh dunia. Ini terorisme ini. Jadi terorisme ini sudah merupakan musuh yang global. Karena apa? Setiap kejadian serangan teroris di satu titik seperti di Makassar yang baru terjadi ini, itu yang terancam itu bukan saja manusia di Makassar ini atau Sulawesi Selatan, tapi seluruh manusia di muka bumi ini merasa terancam. Karena yang diancam oleh teroris ini adalah nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar, hak hidup manusia. Ibu-ibu, anak kecil yang tidak tahu apa-apa, tidak ada urusan dengan mereka, tahu-tahu kita menemukan kepalanya terpisah ratusan meter dari kakinya. Ini luar biasa, ini kejahatan luar biasa terorisme itu. Dan karena itu harus kita hadapi juga dengan cara-cara yang luar biasa. Menghadapinya tidak bisa hanya satu instansi saja, tapi seluruh instansi di situ berperan dan wajib. Oleh karena itu tanggal 28 Januari yang lalu Bapak Presiden mengeluarkan satu instruksi Presiden memerintahkan kepada Pemda, Provinsi, Kabupaten, kepada TNI, kepada Polri untuk
mensinergikan semua potensi bangsa ini, terutama masyarakat, untuk bangkit sama-sama melawan terorisme. Itu intinya. Jadi sebetulnya di daerah yang mimpin gerakan ini adalah Pemda, tetapi bukan berarti gubernur atau bupati itu bekerja sendiri. Beliau bisa mengerahkan Polri, TNI, dan terutama memfasilitasi elemen masyarakat. Karena key playernya itu adalah masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, ormas, mahasiswa, pelajar, dan seluruh masyarakat. Jadi pemerintah sebetulnya lebih banyak bersifat sebagai fasilitator, termasuk BNPT ini. Jadi keliru kalau menganggap menanggulangi terorisme hanya tugasnya Densus. Banyak sekali pertanyaan selama 2 hari ini, Pak, kenapa Densus itu tidak mencegah ini? Nah, tolong kita introspeksi, ini tugas bersama. Mari kita berpikir sekarang apa yang bisa kita share, kita sumbangkan dalam upaya besar nasional bahkan internasional untuk menanggulangi masalah ini. Karena ini sudah cukup banyak korban, penderitaan sudah cukup banyak, korban jiwa cukup banyak, korban di bidang ekonomi luar biasa. Hanya sayang sampai hari ini belum ada penelitian berapa kerugian kita di bidang ekonomi akibat aksi teroris. Sementara secara kualitatif kita lihat itu para menteri, para gubernur, bupati itu roadshow sampai ke luar negeri mengkampanyekan, silakan para investor datang ke negeriku, aman damai, silakan berinvestasi supaya rakyat saya mendapat pekerjaan, mendapat penghasilan di situ. Semua datang, tapi apa yang terjadi? Ketika satu bom meledak, investor lari. Pak Ansat, sepertinya seperti yang Pak Ansat tadi katakan, selalu yang berhubungan kuat dengan terorisme itu adalah Densus. Iya. Kemudian setelah itu ada BNPT. Kira-kira kalau misalnya kita mau mengikis itu seperti apa strateginya Pak Ansat? Iya. Supaya tidak hanya 2 itu yang sering disebut-sebut. Betul sekali. Kelemahan terbesar kita selama ini adalah ketika teroris itu merasa dia hanya bermusuhan sama Densus, sama BNPT. Ini keliru besar. Ini kelemahan kita. Tapi bukan teroris yang salah, kita semua ikut salah. Kita semua kebanyakan merasa begitu. Apa-apa Densus. Densus itu bukan Superman. Densus itu ditugaskan memang buat nangkapin itu teroris itu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut soal itu Pak Ansat ya. Kesempatan berikutnya saya persilakan, seperti apa FKPT ya. Tapi saya tadi hampir keliru, Pak Ansat menyebut FKPT sebagai forum koordinasi pencegahan. Saya menyebutnya penanggulangan sama dengan BNPT. Kok di daerah FKPT ini berbeda, Pak ya? Kenapa? Karena di daerah itu kita fokuskan pada upaya pencegahan. Dalam penanggulangan itu ada pencegahan, ada penindakan. Juga ada kerjasama internasional. Di daerah itu jadi porsi kita ini yang tugas bersama terutama mencegah. Kalau menindak itu ya sudah ada Densus itu. Mungkin kita beri kesempatan Pak Harpin ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BNPT yang terhormat dan para pemirsa di studio dan di rumah. Forum koordinasi penanggulangan terorisme yang di Indonesia sudah dibentuk di 17 provinsi. Pencegahan Pak ya? Ya, pencegahan. Ketua baru Pak. Jadi iya. Bapak Arifin ini adalah ketua ke-18 di Indonesia Pak ya. Jadi ini panggung pertama ini Pak. Jadi silakan lanjut Pak. Jadi kami bersama kawan-kawan adalah barisan terbaru, barisan termuda untuk bersama-sama menghadapi, memerangi terorisme di Indonesia. Tadi siang kami udah dilantik sama Pak Kepala Ban BNPT. Yang dilantik itu strukturnya sangat ramping,
Ya, semoga kita harap koordinasinya akan lebih mudah. Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, dan beberapa komisi-komisi. Komisi itu pendidikan dakwah, ya, komisi ekonomi pemberdayaan dan hukum, komisi penelitian dan lainnya. Pemirsa, perlu dipahami bahwa forum ini sebenarnya jangan diartikan bahwa baru ada upaya-upaya penanggulangan. Barangkali para guru besar, para tokoh masyarakat, para ulama, tokoh agama telah melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap terorisme itu, pemahaman-pemahaman radikal. Jadi kami hadir di sini untuk lebih mempermantap, ya, upaya kita untuk mencegah, ya, terorisme itu. Jadi bisa juga nanya-nanya ke, kalau ada orang yang dicurigai bisa ke FKPT begitu Pak? FKPT? Iya, saya bisa kira begitu atau gimana? Saya kira begini Pak Yusuf ya. Misalnya ada masyarakat yang menemukan suatu kasus, dia curiga bahwa ada sesuatu yang membahayakan di sana, mencurigakan. Jangan lapor ke saya. Iya. Laporlah ke polsek terdekat. Iya. Laporlah ke ini, karena tugas kami bukan itu. Tugas kami itu bagaimana mencegah dari sisi infra, soft skill, agar pemahaman yang belum tersentuh, terjangkit oleh paham teroris ini bisa kami cegah. Yang sudah terjangkit mungkin kita bisa sama-sama deradikalisasi, mengurangi dan sebagainya, dan berbagai upaya-upaya yang lain. Ya. Jadi kami ini insya Allah bersama tim, bersama masyarakat, bersama tokoh, bersama pemerintah, semua jajaran, ya mari kita bersama-sama nanti menghadapi, mencegah terorisme ini. Karena di sosial mencegah pas sekali karena sudah pernah meletus. Yang paling awal bisa kita kerjakan apa kira-kira Pak untuk FKPT ini? Ya, saya kira karena kami baru saja dilantik tadi siang, jadi langkah pertama itu kami akan memantapkan organisasi dulu. Ya. Mungkin kami akan sowan dengan pemerintah daerah, para Pandam, Kapolda, tokoh masyarakat bahwa kami terbentuk dengan misi kami. Karena prinsipnya itu adalah memperhatikan kearifan lokal. Ya. Mungkin termasuk melapor ke orang-orang yang mau jadi teroris. Ini sekarang FKPT sudah ada ini. Yang macam-macam gitu ya. Iya. Karena Prof sudah dari tadi senyum-senyum. Iya. Iya. Ya, jadi itu prinsip pendekatan kami, itulah pendekatan tentu yang muatan lokal itu kekeluargaan, sipakat tahu, saling menghargai, tidak ada tidak ada dendam dan sebagainya. Ya, kita semua adalah sama, yaitu rakyat Indonesia bersama-sama di bawah naung Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya kira begitu Pak Yusuf. Baik, Pak Arvin. Saya mau ke Pak Tony Askobi, beliau adalah wakil ketua Askobi, Asosiasi Korban Bom Indonesia. Saya tidak bisa melupakan Pak Tony karena sebelumnya sudah ada fotokopinya Pak Indro ya. Kumisnya juga mirip-mirip. Tapi ada yang luar biasa dari Pak Tony ini, karena Anda mungkin dan kita semua di ruangan ini mungkin juga akan memelihara dendam seandainya ya Anda yang kena atau kita di antara kita ada yang kena. Tetapi yang luar biasa adalah Pak Tony ini akhirnya mendatangi pelaku dan memaafkan. Kemudian waktu saya tanya kemarin, Pak Tony, waktu Anda menyatakan ke menemui mereka, apa yang dia bilang? Waduh, maafkan saya, sampaikan ke semua teman-teman, kami tidak bermaksud mencederai Anda, tapi itulah yang terjadi. Ya, kita beri aplaus buat Pak Tony. Nah, mungkin sekedar mereview kembali, barangkali ada beberapa yang mesti disampaikan Pak Tony tentang bagaimana Askobi dan bagaimana mereka saat ini berkomunikasi dengan orang-orang yang salah jalan itu. Silakan Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam rekan-rekan semua, saudara-saudaraku. Pada malam hari ini dengan sangat bahagia saya rasakan bisa berada di tengah-tengah kita semua. Saya dari ASKOBI, Asosiasi Korban Bom di Indonesia, dan saya sendiri adalah salah satu korban dari bom Marriott pertama tahun 2003. Hanya saya ingin share saja sekilas bagaimana siapa itu ASKOBI. ASKOBI didirikan tahun 2004 dan anggotanya sekarang kurang lebih ada 700 orang dan semuanya adalah cacat mental dan cacat fisik. Dan sampai sekarang kita saling berkumpul, saling bersilaturahim. Itu adalah salah satu tujuan daripada ASKOBI. Selain mendukung support mental di antara sesama korban, kita juga punya program dengan BNPT, dan kita ASKOBI sangat-sangat senang dan mendukung program-program yang BNPT adakan. Salah satu program adalah mengunjungi para ex-pelaku yang berada di lapas sekarang, seperti Saudara Thohir, Saudara Umar Patek, dan Saudara Ali Imron. Tujuan kami adalah bahwa kita ingin tetap bersilaturahmi dengan mereka-mereka yang ex-pelaku ini. Tujuan kami biarlah yang sudah berlalu, siapa tidak yang membuat kesalahan, semua membuat kesalahan, dan sudah wajib kita dalam agama manapun kita harus saling memaafkan. Itu yang selama ini kami buat. Dengan adanya saling silaturahim antara pelaku dan korban, kami merasa senang bahwa kita saling mendoakan mengenai tujuan. Dan yang seperti yang ASKOBI buat sekarang ini adalah untuk membangun rasa cinta kasih sesama umat, supaya apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita jalankan. Itulah yang saya ingin sampaikan pada malam hari ini, supaya kita juga hari ini saya bisa share, bisa membagikan apa yang saya alami pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Iya, Pak Tony, kira-kira gejolak apa yang muncul di hati Pak Tony ketika ingin mengambil langkah, oke, saya maafkan, meskipun itu menurut orang kebanyakan itu tidak mudah? Pada awalnya karena sakit yang berkelanjutan. Pada waktu saya dirawat di Rumah Sakit Pertamina selama hampir 11 bulan di ruangan isolasi, yang saya tidak bisa bertemu orang, tidak bisa berbicara langsung dengan orang, hanya dibatasi kaca, dan kalau kita bicara hanya lewat telepon. Setelah 11 bulan saya sudah merasa bahwa saya sudah tidak rasa seperti orang lagi, tidak seperti manusia lagi, karena 11 bulan saya merasa dikurung di rumah sakit. Sejak itu saya merasakan bahwa betapa perlunya, betapa berharganya arti sebuah maaf. Itu yang saya rasakan, dan itu setelah saya bertemu dengan para pelaku, ternyata terbukti setelah saya beberapa kali bertemu, dan luka yang saya alami di kepala dan di tangan yang belum sembuh betul ternyata sembuhnya lebih cepat. Itu setelah saya diskusi dengan dokter bahwa memang psikis itu banyak sekali mempengaruhi kesembuhan untuk terutama orang-orang yang ya buat saya yang waktu itu mengalami luka bakar. Jadi luka bakar saya cukup serius, degree-nya 2 dalam, dan itu dengan usia saya waktu itu sudah 50 tahun, itu tidak mudah recovery-nya. Itu awalnya saya ingin berbuat sesuatu kepada pelaku dan sesama korban. Ya, dan seperti itu realitasnya ya. Pak Tony bahkan menganggap ini adalah kehidupan kedua. Betul sekali. Ya, kehidupan kedua karena menganggap waktu itu sudah mati, tapi ternyata Allah memberi umur umur tambahan ya menurut Pak Tony. Ya,
Baik, selanjutnya kita ke Pak Prof. Hamdan Johannes. Kita akan membahas tentang sebenarnya seperti apa sih penyebab secara sosiologis ya, pandangan orang akademis melihat radikalisme ataupun aksi-aksi teror itu muncul dan bagaimana kampus menyikapi ini. Silakan Prof. Terima kasih Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Iya, sebelum menjawab itu lebih jauh, saya mau bertanya pada profesi yang hadir. Adakah di antara Anda yang bercita-cita menjadi teroris? Jawab secara tegas. Tidak ada. Tidak ada. Sesungguhnya tidak ada satupun makhluk, Pak Kepala, yang dilahirkan yang punya cita-cita untuk menjadi teroris. Termasuk teroris itu sendiri. Tapi kalau tanya cita-cita itu, saya suka tanya ada sepupu-sepupu saya di kampung. Kau mau jadi apa? Kau mau jadi apa? Saya mau jadi dokter. Kau mau jadi Tentara. Yang satunya mau jadi apa? Dibilang saya mau jadi pensiunan polisi. Saya bilang, ini lebih bagus ini, tidak pernah kerja langsung pensiun. Wah, menarik Ya. ini. Iya, iya. Saya bilang bagus juga. Itu sudah dibuka anunya, profesinya? Belum ya? Belum ya. Ada lagi satu, saya mau jadi orang pertama yang menginjak planet matahari. Saya bilang, sembarangan, masa kau bisa mau ke planet matahari, kau bisa hangus? Dibilang, tidak Om, saya akan ke sana pada malam hari. Jadi saya kembali ke isunya, sesungguhnya tidak ada di antara makhluk di planet bumi ini yang mau jadi teroris. Dan makanya orang menjadi teroris karena keterpaksaan. Ini dari perspektif kampus ini, akademisi ini, secara sosiologis. Terpaksa, Keterpaksaan itu melahirkan dalil-dalil sosiologi. Orang yang mengalami keterpaksaan itu mengalami keterdesakan. Dan biasanya orang yang mengalami keterdesakan itu cenderung memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi kalau adik-adik mahasiswa mau kreatif, coba terdesak. Biasanya kreatif itu, saya tahu kalian-kalian itu. Nanti kreatif kalau besok dikumpul makalahnya langsung kreatif. Nah itu karena Anda copy paste barangkali. Deadline skripsi, iya Pak Kepala langsung dia kreatif. Makanya kasus seperti ini, dalil sosiologi seperti ini berlaku bagi kaum teroris. Makanya pengamatan saya secara ilmiah, saya melihat kenapa dengan uang sedikit mereka bisa bikin bom. Kenapa mereka bisa beredar di mana-mana. Teroris itu kan tidak tinggal di Gunung Es, tidak tinggal di Menara Gading, tapi dia tinggal di kos-kos. Jangan-jangan ada yang sama kos dengan Anda. Iya. Periksa Kenapa kamarnya dia bisa masing-masing. eksis seperti itu? Kenapa? Karena dia kreatif. Iya. Kreatif menyusup, kreatif bertopeng. Dan orang-orang seperti itulah yang awalnya dimulai dari apa yang menjadi istilah umum sekarang ini, galau. Ya. Jangan pikir saya tidak. Tapi biasa orang bilang Prof, karena kemiskinan, ketidakadilan itu dan kan, seterusnya. Iya, di situ kegalauan, keresahan, muncul frustrasi, muncul pikiran-pikiran radikalisme, pikiran jangka pendek, dan juntrungnya adalah menjadikan agama sebagai pembakar emosinya, dan itu dianggap paling tepat sebagai upaya untuk membayar apa yang menjadi keterdesakannya dalam hidup ini. Kenapa mesti agama, Prof? Itulah yang saya bilang tadi. Ekonomi dan sosial menjadi pemicunya, distorsi budaya menjadi pemicunya, tapi yang lebih tepat dijadikan pembakar massa, pembakar emosi, itu agama. Sebuah ideologi yang bisa membakar itu jiwa itu. Contohnya kita coba lihat tukang beca itu. Banyak kan? Kalau dikatakan para buru-buru atau tukang atau apa, misalnya tukang beca,
yang bisa saja tidak memperhatikan ajaran agama, tapi ketika Anda mengkritik bahwa kau tidak beragama atau kau bukan Islam, apa reaksinya? Reaksinya bisa sangat emosional. Kenapa? Ngamuk Karena dia, ya. persoalan agama. Nah, termasuk juga ini, kalau ada anda ini yang mahasiswa harus paham itu. Jangan justru sekarang terjebak pada aksi-aksi yang berbau teror atau anarkis. Sampai-sampai itu lucu itu, Ya. 2 tukang beca berkelahi, ada tukang beca satu datang, apa-apaan ini berkelahi kayak mahasiswa saja. Nah, ini kritik ini, jadi saya hubungkan ini kan selagi ada mahasiswa di depan saya, harus perhatikan itu. Nah, saya tambah sedikit. Ya. Ya. Terorisme bisa kita lihat dari 2 perspektif, real dan laten. Real karena nyata, hasilnya ini. Coba kita tangannya Pak Tony. Real, nyata. Laten karena dia bekerja dalam basis ideologi dan sering underground. Nah, semua ini bisa kita bedah dari sisi sosiologis. Contohnya misalnya persoalan-persoalan ketidakadilan. Itu tadi yang saya sebut sebagai keterpaksaan, ketidakadilan yang mereka rasakan. Persoalan kesejahteraan, persoalan kecemburuan sosial, dan negara tidak mampu berbuat lebih banyak untuk meminimalisir persoalan sosial yang mereka hadapi. Kalau bicara masalah kemiskinan, bagus di sini karena saya lihat mahasiswa-mahasiswa di sini masih miskin-miskin, saya lihat mukanya. Miskinan struktural dan kemiskinan kultural. Saya menyatakan tadi dalam diskusi, dalam seminar besar, yang sering paling berbahaya itu adalah kemiskinan struktural. Karena kemiskinan diakibatkan oleh lemahnya negara dalam mengantisipasi kesejahteraan masyarakatnya. Dan masyarakat tidak berdaya berhadapan dengan negara. Lagi-lagi negara nih, Prof. Jadi Ya, kambing saya hitam. ya harus kritis terhadap negara. Oh gitu. Dan ini penting untuk menjadi masukan buat BNPT sebagai Iya. representasi negara. Iya, iya, iya. Saya mengatakan, saya ini miskin secara struktural. Meskipun saya pakai jas di sini, ya, saya sudah bisa beli jas begini. Ya, saya sedikit sudah lebih kaya dari Anda. Ya. Tapi saya miskin struktural. Jalanan paling dekat dari rumah saya yang sering kalian datangi itu bukan hanya berlubang sekarang, tapi sudah jadi empang, tinggal ikannya belum ada. Saya sudah melihat itu dan merasakan lewat selama berbulan-bulan. Tapi saya tidak berdaya, kepada siapa saya melapornya ini. Pada siapa saya tidak tahu. Artinya apa? Saya tidak punya akses untuk mensejahterakan diri dari perspektif negara secara struktural itu. Jadi saya miskin secara struktural. Kalau secara kultural, persoalannya adalah dari diri Anda sendiri. Kalau mahasiswa malas bangun pagi, itu ciri Anda akan miskin secara kultural, karena Anda malas. Mau ujian besok, Anda lotre, ambil koin. Kalau gambar yang naik, saya tidur. Kalau angka yang naik, saya nonton TV. Kalau koinnya berdiri, baru saya belajar. Bagaimana bisa? Saya kira itu, Pak. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Kayaknya itu juga bagian dari apa yang dilakoni Prof waktu mahasiswa kayaknya. Nanti kita klarifikasi di luar ya. Ya, baik pemirsa Fajar TV, kami menantikan interaksi Anda di 443556 atau di SMS 0877 4061 8585. Tapi kita akan break dulu sejenak setelah yang satu ini. Islam mewajibkan jihad, tetapi Islam mengharamkan terorisme. Terorisme harus menjadi musuh bangsa karena lebih jahat daripada maling ayam, maling sendal, maling pakaian, dan maling motor. Karena terorisme itu tidak manusiawi, tidak adil, karena yang menjadi korban itu siapa saja.
dan tidak beradab. Terorisme sama seperti pengguna dan pengedar narkoba. Criminal is criminal. Terorisme harus dilawan sebagai perbuatan kriminal. Pandang mereka sebagai kriminal, bukan sebagai pejuang. Terorisme adalah kejahatan kemanusiaan. Data kehadiran orang-orang baru di lingkungan kita. Jika ada hal yang mencurigakan, laporkan kepada pihak yang berwajib. Membunuh sesama manusia tak berdosa adalah tindakan kriminal. Sama juga dengan terorisme. Damailah Indonesiaku. Bersama cegah terorisme. Semua. Siapa mau masuk polisi angkat tangan semua. Satu orang tidak angkat tangan. Bilang, kenapa kau tidak angkat tangan? Nabila mamaku kalau besar masuk ke tentara. Surga no. Tentara. Kenapa ya? Polisi. Jeng, seandainya kita ini kan banyak teroris. Bukan teroris. Teroris. Coba. Biasa-biasa, saya lama di Inggris kemarin. Oh iya. Lama di Inggris. Iya, jadi tahu itu BNPT? Hah? BNPT. Oh tahu dong. Baca mi anu. Biar. Badan apa? Pencegah. Baca. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Jadi di sini Mi ini kita akan membahas Lu aja kali. Terus aku mesti ngomong gitu. Jadi kita nanti bahas, lanjutkan pembahasan Pak Ucu bersama teman-temannya. Oke. Kita mau nonton. Tapi seandainya apa ada itu? teroris. Teroris itu kan agak sedikit romantis seandainya. Aku perempuannya. Oh. Kamu laki-lakinya, kamu teroris. Odok saya. Seandainya coba. Siapa sih? Kau mau terima aku nggak? Aku teroris. Saya akan menghancurkan dan menghancur-leburkan hatimu. Masa? Ikut tong orang kalau hancur miatin anu. Tapi aku tidak percaya. Masa anak-anak teroris? Pak main fisik Pak. Ya main fisik, live ini loh itu. Oh iya. Banyak orang lihat. Oke. Kalau begitu kita kita serahkan ke Pak Ucu dan Pak bisa duduk di kursi Pak. Aku di situ duduk di bibir panggung Pak. Iya, kalau masih ada kursi silakan. Ada Pak 2. Iya. Oke. Supaya duduk di belakang. Kalau satu mami ya tinggal baku pangku saja. Saya Pak biar begini nih dibilang jak duduk. Iya. Sebelum calaya anu. Silakan Pak. Oke, makasih Nojeng dan Jaya. Ya, sesi ini kita akan mengobrol soal kelanjutan dari pembahasan tadi. Tapi sebelum itu dari tadi SMS masing sudah banyak sekali. Yang salah satu diantaranya mempertanyakan BNPT Pak Kepala. Dari 089688733364 kita sebutkan keseluruhan, tidak ada XXS-nya ya. Menyatakan bahwa ternyata apapun yang dilakukan pemerintah, sepertinya teroris itu mati satu tumbuh 1000. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya itu tidak mati satu tumbuh 1000, tapi mati satu ya mati semua begitu ya. Maksudnya tidak ada lagi yang tumbuh. Ya, Pak Kepala barangkali bisa jelaskan ini. Terima kasih. Ini memang betul sekali. Kalau kita lihat faktanya, pertama ini kan kita kenal teroris itu ketika terjadi bom yang menyebabkan 200 lebih korban jiwa meninggal, luka juga ratusan. Di situ kita kenal terorisme. Semua pelakunya ditangkap dan diajukan ke pengadilan, dihukum. Bahkan ada yang dihukum mati. Tapi tahun berikutnya terjadi lagi di Hotel Marriott. Nah, ini salah satu korbannya Pak Tony ini yang kita saksikan tadi. Beliau memberikan bagaimana itu jadi korban teroris.
pelaku yang di Marriott itu juga dari kelompok yang melakukan di Bali. Kelompoknya itu juga dengan motivasi yang sama, motivasi ideologi radikal itu yang mengatasnamakan agama. Jadi mereka punya mindset itu betul-betul sangat radikal ya. Mereka menghalalkan segala macam cara. Mereka anggap perbuatan itu jihad. Padahal pengertian jihad itu tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti itu. Tapi bagi mereka jihad ya seperti itu. Tertangkap lagi pelakunya di Marriott. Jaringannya terungkap semua, diajukan ke pengadilan. Tapi terjadi lagi tahun 2004 di depan kedubes Australia. Masih juga kelompok itu. Pimpinannya juga masih itu. Motifnya orang yang ngomporin terus ini ideologi radikal masih itu juga. Pemain lama begitu berarti Pak ya? Iya. Bahkan saya katakan pemain tetap ini. Bukan pemain lama di tingkat ideologisnya itu. Ini yang saya istilahkan ini tukang-tukang kompornya ini. Yang ngipas-ngipasin orang, yang sampai menanamkan suatu doktrin kalau kamu mati bunuh diri itulah jihad paling tinggi. Kan masuk surga di bawah burung hijau itu, di sana ditunggu bidadari 72 apa 73. Oke, Pak Kepala kita akan menerima telepon dulu ini dari pemirsa. Halo. Halo. Fajar TV. Ya, kayaknya ada gangguan di telepon ya. Bisa diulang kembali di 443556. Kami menunggu interaksi Anda. Sambil menunggu telepon, Pak Kepala silakan lanjut. Iya. Jadi paham seperti ini, habis membunuh orang tidak bersalah kok masuk surga. Sebetulnya ini yang penting dipahami. Kok ada orang yang berpikiran seperti ini bahwa agama itu mengajarkan seperti itu. Ini yang paling penting kita lawan sebetulnya. Orang-orang ini ya tidak di gunung es seperti profesor tadi katakan. Ada di sekitar kita. Mungkin juga sekamar kos dengan kita. Karena ini fakta. Di Jakarta penangkapan teroris ada di tempat kos mahasiswa ini. Sudah harus ada pertanyaan Pak Kepala. Jangan ada dusta di antara kita ya. Nah, jadi ide-ide seperti inilah yang sangat berbahaya, yang mendorong orang melakukan aksi-aksi yang sama sekali tidak rasional, di luar nalar semua orang, di luar nalar ajaran agama apapun juga. Tapi mereka bahkan ini perintah agama. Nah, itulah ideologi radikal itu yang menyebabkan teroris ini. Yang harus kita ketahui sebetulnya, seperti tadi dikatakan, mati satu tumbuh 1000. Nah, inilah karena pengaruh ideologi seperti ini. Ya, sampai sekarang kita tidak tahu siapa ini yang menganut paham seperti itu. Tapi nyatanya kita tangkap hari ini 10, ternyata bulan depan atau apa kita ketahui sudah ada 100 lagi. Nah, sebelum aksi teror yang terjadi di Makassar ini, itu tahun-tahun sebelumnya sudah banyak ditangkap, masuk penjara atau masih di tahanan sekarang ini. Tetapi kita sudah ketahui bahwa ternyata di Poso itu sudah 9 angkatan melatih teroris baru, termasuk di daerah Sulawesi Selatan di perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Sudah ada pelatihan di situ, ada rekrut. Jadi celakanya yang direkrut ini anak-anak muda, pelajar, mahasiswa yang sudah terpengaruh oleh ideologi seperti ini bahwa ini jihad. Ya, orang-orang ini merasa paling paham agama. Orang lain pahamnya itu semua salah, hanya dia yang benar. Saking pahamnya, dia merasa dia itu mewakili Tuhan di bumi ini menghabisi musuh Tuhan. Yang celakanya di sini, siapa yang didefinisikan musuh Tuhan?
Jadi semua orang, semua kelompok yang tidak sepaham dengan dia, ia menghalangi dia untuk mencapai cita-citanya. Apa cita-citanya? Mendirikan negara ini berdasarkan keyakinannya itu, merubah konstitusi ini, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini semua syirik, NKRI ini togut, setan, kafir, semua pengikutnya itu adalah togut. Nah, inilah yang paling mendasar perlu kita pahami, dan ini ada di sekitar kita, tidak sembunyi-sembunyi. Mereka mengatasnamakan kegiatan agama. Karena tadi juga pertanyaan moderator kita, ya kenapa kok agama itu lantas mudah? Memang agama itu paling sensitif. Karena semua kegiatan itu, semua tempat-tempat kegiatan keagamaan itu dianggap sakral. Dan orang yang bicara di situ, mayoritas orang percaya, wah ini benar ini. Apalagi ditambah dengan tadi ada orang yang terdesak, lah ini mungkin jalan saya ini, saya ikuti ini. Saya kira betul tadi penjelasan Prof. Namun demikian tidak tunggal penyebab itu, tidak otomatis, tidak serta merta orang miskin atau terdesak itu jadi teroris. Oke, tidak. Prof. Pak Kepala, kita terima telepon dulu dari pemirsa. Halo. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Halo. Ya, Pak Lukman silakan, Pak. Ya. Ya. Oke. Baik Pak, kami sudah. Halo. Ya. Baik Pak, kami sudah menangkap maksudnya Bapak. Ya, silakan pemirsa kami di sini. Nanti tidak lama lagi kita akan mendapat penjelasan dari 4 narasumber kita. Tapi sebelum itu ada SMS masuk Mbak ini dari Pak Hamzah Daengtulo di Takalar. Ini berbeda dari apa yang kita bicarakan malah. Menurut dia, ini malah ke Kepala BNPT langsung Pak. Assalamualaikum yang terhormat Bapak Pimpinan BNPT. Saya rasa kehadiran teroris di Makassar, khususnya di Makassar ini Pak, lahir dari dunia perpolitikan yang sering disalahgunakan. Ya, terbukti adanya kejadian mahasiswa yang merakit bom molotov. Jadi saya minta Bapak membuat jadwal pembinaan tiap-tiap kampus agar para generasi muda tidak terjerumus ke liang katanya nih, liang terorisme. Liang, saya juga heran kenapa pakai liang. Mungkin kalau sudah teroris bisa mati nih kayaknya ya. Tapi ada juga yang harus diselesaikan dulu Pak. Apa itu? Ini dari tadi kita lihat ini belum terbuka. Oh iya. Kita perkenalkan kepada Pak Ketua, mungkin Prof sudah tahu. Ini Bosara Pak namanya dan Simsalabim, Abrakadabra ada isinya insya Allah Pak. Tapi asisten. Ini it's the main cake from South Sulawesi. It's the name Barongko. Barongko ini enak kalau sudah dimakan enak pergi main baronsai. Ini RRC Pak, rokok-rokok cang kuning. Kalau yang itu. Simsalabim, oh sama. Udah deh. Bukan bom Pak. Ini yang saya khawatirkan terakhir Pak. Hati-hati Pak Ucu.
Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayak granat pegangannya ini Pak. Alhamdulillah. Tapi Pak, Prof, Ya, Pak, silakan dicicipi. Ayah Pak dicicipi Tafakur. kue tradisionalnya. Iya, mungkin bisa dari Prof ya. Tadi ada kemiskinan, ketidakadilan, tapi ini rupanya soal politik katanya. Jadi nyambar-nyambar ke politik ini, bukan soal keadilan lagi, ketidakadilan lagi. Oke. Harus pencet-pencet dulu sedikit. Saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Abdullah, kritik Pak Abdullah tadi tentang sisi-sisi yang menjadi pemicu aksi teror, itu sebenarnya tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi di mana aksi teror itu muncul. Karena persoalan ketidakadilan itu kan tidak terlepas dari persoalan politik. Persoalan kesejahteraan itu kan persoalan bagi-bagi kue. Bagi-bagi kue. Dan itu bisa saja ada yang dikecewakan. Ya, persoalan bicara masalah, misalnya ini penting Pak Kepala BNPT pernah menyinggungnya tadi malam, misalnya konspirasi, klaim konspirasi global. Ya, yang merusak bangsa, itu kan tidak terlepas dari politik global. Dan dalam konteks lokal itu juga kurang lebih sama, ada nuansa-nuansa politik. Karena sesungguhnya menurut saya terorisme itu bila mana mengancam dan sudah ada ancaman berhadapan dengan masyarakat dan negara, itu sudah masuk kategori itu. Bukan kriminal biasa, bukan kriminal biasa. Jadi syarat dengan nuansa politik menurut saya. Pak Kepala mengatakan bahwa itu tidak tunggal. Ya, ketidaktunggalannya itu adalah ketika misalnya pemerintah, negara tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik, berhadapan dengan kerisauan, kegalauan, frustrasi masyarakat, dan ada pelampiasannya. Lalu kenapa berbentuk, kenapa mesti ke agama? Karena kita masyarakat agama, dan ada sisi agama yang bisa menjadi hal yang buruk. Persoalannya kenapa justru ada satu agama tertentu yang sering dikait-kaitkan dengan itu? Ya, di Indonesia kan agama tertentu mayoritas. Ya. Saya pernah mengatakan, sebenarnya terorisme sebagai penyimpangan perilaku itu bisa didapat penyimpangan perilaku di masyarakat lain. Ya, Prof, ada telepon lagi nih, Prof. Menyapa kita. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Di mana? Iya, lanjut Pak. Tatur ini Tanah Toraja atau di mana ini? Oh ya. Ya, baik, makasih Pak Samsudin. Waalaikumsalam. Apakah menjadi terorisme itu jihad? Luar biasa kuatnya ini pertanyaan ini, Prof. Bisa mungkin langsung atau Prof Arvin? Ya, kita mau dengar pendapat Ketua Forum. Ya, pemirsa yang bertanya itu luar biasa. Kita salut. Jadi sikap teroris yang suka meneror, yang suka merusak, membunuh, itu tidak muncul dengan sendirinya. Karena kodrat manusia itu fitrah. Tidak ada manusia yang suka dijahili.
Tidak ada manusia yang suka dibohongi. Ini universal. Ya, tapi itu terjadi karena lingkungan. Jadi aslinya itu adalah semua manusia ingin selamat, ingin damai, ingin bahagia, tentram, dan semua ajaran agama menghendaki seperti itu. Saya pernah membaca sebuah informasi khusus untuk masyarakat Indonesia. Di masyarakat kita ini mungkin wallahu alam apa karena politik, karena apa ekonomi dan sebagainya, banyak yang siap mati. Mungkin karena miskin, mungkin karena menganggur, mungkin karena kecewa, siap mati. Tetapi dia mau bunuh diri, ada paham agamanya, nanti masuk neraka. Mau membunuh baru masuk penjara, kita dikasih makan, dia pernah tinggal di luar tidak ada makanan, itu melanggar hukum, dia tahu juga. Dalam situasi seperti ini kita berlomba dengan siapa yang bisa mendapatkan orang ini. Kalau misalnya Prof. Hamdan yang hadapi, maka dia akan menjadi orang yang saleh. Karena di UIN, ya. Seperti Prof. Tetapi kalau orang politik yang dapat, ya tentu akan dikasih baju kaos dan aktif. Lengkap dengan nomor urut ya. Untuk bangsa. Kalau ustaz yang dapatkan, dia akan insya Allah akan taat dan insya Allah akan tentram hatinya. Tetapi kalau teroris yang dapat, nauzubillah, akan galau hatinya. Dan dia akan terbentuk jiwanya dan dia akan menunggu siap mendapatkan bidadari 40. Kenapa? Dia senang sekali ketika ada one night-nya.